أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسuluh. Ayah bunda yang berbahagia dan ananda yang soleh-solehah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara Ilmura SD Muhammadiyah program khusus Bayat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ayah bunda yang berbahagia dan ananda yang solih-solihah, perkenankan di sini Miss Nur akan menyampaikan sedikit pengertian Miss, yaitu tentang kehebatan sholat subuh. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 17-78. Sholat subuh juga merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai kekhusukan dari sholat lainnya dan mempunyai keutamaan yang luar biasa. Beberapa keutamaan sholat subuh yaitu: yang pertama, mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya melebihi keindahan dunia dan isinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menarik kembali jaminannya dari kalian dengan sebab apapun. Karena siapapun yang Allah cabut jaminannya darinya dengan sebab apapun pasti akan tercabut. Kemudian Allah akan telungkupkan wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Kehebatan sholat subuh yang ketiga yaitu Allah akan memberikan jaminan surga yang dijanjikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin maka akan masuk surga, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Bukhari. Kehebatan sholat subuh yang keempat yaitu sholat subuh sebagai tolak ukur keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat terberat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatangi walaupun harus merangkak. Hadis riwayat Ahmad. Ayo anak-anak, adakah yang masih meninggalkan sholat subuhnya? Jangan ya nak ya, jangan. Kehebatan sholat subuh yang kelima yaitu sholat subuh sama dengan sholat malam semalam suntuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti sholat malam separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia seperti sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Kehebatan sholat subuh yang keenam yaitu sholat subuh adalah faktor dilapangkan rezeki. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat subuh, begitu selesai beliau pun kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah radhiyallahu anha sedang tidur. Maka beliau pun membalikkan tubuh Fatimah dengan kaki beliau, kemudian mengatakan kepadanya, hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rizki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rizki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Ini bukan berarti orang yang melaksanakan sholat subuh pasti pulang dengan penuh kantong. Tetapi yang dimaksud adalah akan mendatangkan taufik
dari Allah sehingga nantinya seorang hamba memperoleh keridhaan dari Rabb-Nya yang pada gilirannya ia akan menghabiskan sisa harinya dalam pertolongan dan kemudahan dari Allah dalam urusan-urusannya. Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Mungkin cukup sekian yang dapat listener sampaikan. Kurang dan salahnya, mohon maaf. Akhir da'wana